Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan di acara Ngobras. Luar biasa ini pesertanya sudah cukup banyak. Terima kasih Pak Kabadan. Tadi sudah sangat detail oleh Pak Kabadan dijelaskan terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi. Mungkin ke depan dulu deh. Sedikit menambahkan saja untuk 2024 sebetulnya dari sisi untuk regulasi tadi disampaikan oleh Pak Kabadan memang betul dalam proses revisi Permentan, namun sampai dengan saat ini masih menunggu persetujuan Presiden. Jadi kami belum mendapatkan eh, revisi Permentan dimaksud. Jadi sementara untuk 2024 awal ini masih kebijakannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu dari sisi jenis pupuk yang disubsidi masih urea dan NPK. Kemudian komoditas yang difasilitasi juga masih sama. Berikutnya juga dengan mekanisme alokasi juga masih sama, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang disampaikan Pak Kabadan terkait dengan mekanisme penebusan mungkin di kami akan jelaskan berikutnya. Berikutnya terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, karena memang pupuk bersubsidi ini luar biasa, Bapak Ibu. Eh, Jangkauannya yang sangat luas, menjangkau untuk tahun ini saja hampir sekitar 14,2 juta petani jangkauannya. Nah, 14,2 juta petani ini kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Puslu untuk merefer datanya dari Simlutan, karena dari Simlutan ini bisa mengakses langsung dengan Dukcapil. Sehingga harapan kami data-data yang penerima pupuk bersubsidi ini sudah betul-betul valid secara administrasi ya, secara administrasi kependudukan, artinya NIK-nya sudah bisa tervalidasi melalui Dukcapil. Kemudian terkait dengan usulan lahan juga masih sama Bapak Ibu, maksimal 2 hektar. Nah, di aplikasi kami juga melakukan screening ketika ada NIK-NIK yang masih lolos mengajukan pupuk bersubsidi dengan luas garapan lebih dari 2 hektar itu akan terseleksi. Berikutnya dari dosis pemupukan. Nah, tadi Pak Kabadan sudah menyampaikan, berikanlah pupuk sesuai dengan kebutuhan lahan, gitu ya, bukan bukan kebiasaan. Karena kalau semakin banyak pemupukan, sebetulnya justru tidak akan memberikan produksi yang baik, tetapi justru akan membuat tanah jenuh sehingga produksi menjadi turun. Nah, itu mungkin yang tadi disampaikan. Kami mencoba betul-betul spesifik lokasi per kecamatan. Jadi bisa jadi dosis di antar di kecamatan A walaupun bersebelahan dengan kecamatan B bisa jadi beda ya, karena kami sudah menerapkan di dalam aplikasi RDKK ini dosis yang direkomendasikan oleh Badan Litbang. Berikutnya pengembangan alokasi dan juga pengesahan data petani penerima oleh Bupati Wali Kota yang sudah diupload ke dalam aplikasi. Jadi kami mencoba untuk semua terekam digital ya, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian melihat rekam jejaknya. Jadi petani-petani ini sudah divalidasi, sudah disahkan oleh Bupati, Kepala Dinas, dan sebagainya. Dari aspek penyaluran, dari PIHC pun juga sudah melakukan digitalisasi mulai dari produksi sampai penyaluran ke lini 4 atau ke kios. Juga dilakukan revisi Permendak terkait dengan yang selama ini dikeluhkan mengenai pembukaan kantong ya, karena di Permendak sebelumnya itu penebusan hanya dilakukan sesuai HET itu kalau kantongnya utuh gitu di dalam kemasan 50. Nah, dalam Permendak yang baru ini sudah ada revisi. Jadi diperbolehkan membuka kantong dengan HET yang tetap sama. Kemudian mengembangkan aplikasi yang menyempurnakan aplikasi-aplikasi sebelumnya sehingga lebih memudahkan dari sisi petani dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Berikutnya dari mekanisme perval. Nah, ini mungkin dari mekanisme perval. Kalau untuk yang kartu tani tidak diperlukan mekanisme perval oleh tim perval kecamatan, namun kalau untuk yang masih menggunakan KTP karena memang harus ada proses aktivasi dan validasi sehingga masih diperlukan mekanisme verifikasi dan validasi.
Pengawasan KP3 pun juga sudah dialokasikan anggaran, walaupun belum semua provinsi, tapi ini sudah disiapkan anggaran untuk KP3. Berikutnya terkait dengan mekanisme penebusan. Nah, tadi disampaikan. Jadi untuk saat ini mekanisme penebusan ini dari sisi alat transaksi masih sama menggunakan kartu tani dan KTP. Namun sebetulnya dengan adanya surat KPK, jadi saat ini kami walaupun Permentannya revisi belum diterbitkan, mengacu kepada surat KPK tersebut, sekarang penebusan itu tidak memprioritaskan kartu tani. Artinya tidak mewajibkan kartu tani sebagai satu-satunya alat penebusan pupuk bersubsidi, sehingga bisa menggunakan KTP. Nah, jadi untuk yang kartu tani seperti biasa digesekkan menggunakan edisi. Ini pun juga ketika nanti edisi bermasalah, kemudian kartu taninya hilang, kartu taninya tidak aktif, kemudian kuotanya bermasalah dan lain sebagainya, kami sudah menyiapkan petunjuk teknisnya. Bagaimana untuk menyiasati ketika PIN-nya lupa misalnya gitu Bapak Ibu. Kami bahkan sudah menyiapkan di dalam Juknis itu form-form yang harus diisi. Seperti misalnya Bapak mengisi form BPJS dan lain sebagainya ketika biasanya menggunakan kartan, sekarang harus dialihkan ke KTP misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk KTP menggunakan aplikasi iPuber. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu mengenal atau teman-teman di para penyuluh di kios pada saat transaksi ini menggunakan aplikasi Tepuber, ada aplikasi Reka. Nah, ini kami sederhanakan lagi menjadi aplikasi iPuber, di mana di aplikasi iPuber ini para petani hanya cukup menunjukkan KTP. Jadi inilah kemudahan-kemudahan yang coba kami akomodir dari sisi petani. Petani itu cukup datang dengan membawa KTP. Nah, ini pun juga ada way out ketika misalnya KTP-nya berbeda dengan angka. Kadang-kadang suka ada yang di aplikasi ini atau yang ada terdaftar di Simlutan atau di ke RDKK-nya ada salah penulisan KTP ya. Seharusnya mungkin mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi ya, karena ini sudah betul-betul teman-teman di Puslu memvalidasi data-datanya sudah dengan Dukcapil, ini harusnya tidak terjadi lagi. Tapi kalaupun terjadi, ini juga ada cara. Misalnya di KTP yang ditunjukkan itu namanya ada salah penulisan, misalnya Yanti menggunakan I di belakang, di KTP menggunakan Y gitu. Nah, kalau di aplikasi kan nanti tidak muncul. Nah, untuk saya seperti itu juga sudah kami siapkan form ya, surat keterangan bahwa orang yang bersangkutan ini memang orang yang melakukan atau adalah benar yang ada di dalam atau terdata sebagai penerima pupuk bersubsidi. Jadi bisa dilakukan penebusan. Memang ada beberapa form-form yang harus disiapkan ketika ada kendala-kendala di dalam penebusan. Karena bagaimanapun kami harus mempertanggungjawabkan ya, ketika ada bukan yang terdaftar harus terpaksa mewakilkan atau secara administrasi yang seperti tadi KTP-nya misalnya ada salah penulisan nama dan lain sebagainya. Kami harus tetap mendokumentasikan supaya ketika nanti diklaim, ada yang mengklaim kami belum dapat subsidi, kami tidak mendapatkan subsidi, kami belum pernah menebus. Nah, ini kita sudah bisa menunjukkan ini loh bukti-buktinya ditebus oleh orang ini surat keterangannya dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai pembuktian ya, lebih pembuktian ketika pupuk bersubsidi ini ditebus oleh orang-orang yang diwakilkan dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu semua beberapa keluhan-keluhan seperti tidak ada signal misalnya. Seperti tidak ada signal ini di dalam aplikasi iPuber juga bisa dilakukan karena di dalam aplikasi ini sudah dikembangkan metode offline. Jadi seperti apa kita di-input dulu, nah nanti kalau sudah ada signal baru secara otomatis akan masuk ke dalam aplikasi. Jadi intinya kalau dari sisi petani
itu tidak ada perubahan, tidak ada, bahkan lebih mudah. Yang perlu cukup bekerja memang dari sisi kiosnya, karena bagaimanapun kios ini harus mempertanggungjawabkan eh, berapa subsidi yang harus kami bayarkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tim Perpal masih sama, tidak ada perubahan. Yang berubah mungkin dari sisi tanggung jawab. Sebelumnya kami di dalam pedoman-pedoman sebelumnya memang kami meminta tim Perpal ini untuk memastikan seluruh data, memastikan kebenaran data. Nah, di dalam pedoman saat ini kami mencoba, karena memang keterbatasan juga dari tim Perpal, baik dari sisi anggaran, dari sisi jumlah petugas. Jadi nanti di dalam aplikasi ini, karena di dalam aplikasi Ipuber ini datanya sudah secara digital. Jadi teman-teman Perval hanya cukup melihat dari aplikasi e-Perval, sehingga tidak harus menunggu atau mengambil ke kios seperti sebelumnya. Nah, nanti cukup dilakukan sampling dari aplikasi ini, misalnya ada anomali-anomali petani-petani yang tidak wajar melakukan penebusan, ini bisa dilakukan sampling-sampling tersendiri. Samplingnya tidak harus juga, karena memang mungkin tidak ada anggaran, bisa sambil lalu, mungkin sambil mengerjakan tugas-tugas kepenyuluhan ataupun tugas-tugas lain ke titik-titik tertentu, ini bisa juga dilakukan. Atau cukup dengan melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada. Nah, jadi dari berbagai upaya dari sisi petaninya kami mencoba untuk semakin memudahkan, dari sisi pertanggungjawab, dari sisi mekanisme verifikasi dan validasinya juga berupaya kami mudahkan. Namun bagaimanapun karena subsidi ini menggunakan uang negara, maka tetap harus ada bentuk-bentuk pertanggungjawabannya, ya, karena bagaimanapun nilai Rp1 pun menggunakan uang negara ini harus ada pertanggungjawabannya. Nah, itulah jadi eh, mohon dapat disampaikan, mohon dapat diinfokan kepada para petani terkait dengan mekanisme penebusan. Jadi di Ipuber ini ada eh, satu tahapan yang mungkin sebelumnya tidak dilakukan, itu melakukan foto transaksi. Jadi karena banyaknya temuan-temuan apa ya, men menduplikasi ya, mengatasnamakan petani gitu. Misalnya gini, saya sebetulnya tidak pernah menebus, tetapi ditebus oleh orang lain gitu ya, ditebus oleh orang lain. Nah, padahal di aplikasi yang kami bayarkan itu adalah atas nama saya. Nah, sehingga kami memerlukan dokumen pembuktian bahwa saya itu memang menebus. Ini ada fotonya gitu. Nah, dari aplikasi Puber ini, foto-foto transaksi ini sebetulnya isi sebagai pembuktian. Sebagai berikut mungkin contohnya. Nah, ini tata cara penebusannya ya melalui aplikasi Puber. Tidak ada yang berbeda, hanya menunjukkan KTP. Ketika tidak ada masalah KTP-nya semuanya, ini bisa langsung dilakukan penebusan. Langsung muncul berapa kuota yang dialokasikan kepada petani yang bersangkutan. Setelah melakukan penebusan, baru dilakukan pemotretan. Tidak ada lagi pengisian dokumen-dokumen ya di dalam aplikasi Puber ini. Jadi cukup dengan melalui aplikasi saja. Jadi petani itu cuma betul-betul datang bawa KTP, bayar itu saja. Jadi tidak ada lagi menulis di form penebusan saya atas nama sekian, NIK segini, seperti sebelumnya, itu tidak ada lagi. Jadi yang melakukan semuanya kios melalui aplikasi ini. Petani tinggal tanda tangan setelah selesai transaksi, kemudian difoto pada saat transaksi. Nah, ini beberapa, bahkan kami sudah menyiapkan seperti apa sih standarisasi pada saat melakukan foto untuk proses penebusannya, kemudian standarisasi juga barangnya yang ditebus seperti apa. Karena bagaimanapun ini untuk menjaga dan memastikan bahwa petani tersebut memang betul-betul mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Kabadan. Permintaannya banyak gitu ya, permintaannya banyak, tetapi kemampuan anggaran yang bisa disediakan sangat terbatas. Nah, yang sangat terbatas inilah yang harus kami, yang sangat terbatas inilah yang harus kami pastikan betul-betul sampai kepada orang
orang sesuai sasaran gitu. Nah, sudah sedikit kemudian disalahgunakan. Nah, akhirnya kan petani juga yang dirugikan ya. Dan akhirnya dampaknya kepada produktivitas juga produksi. Pupuknya lari kemana, padahal kita membayarkan sejumlah uang yang juga tidak sedikit, tetapi tidak tepat kepada petani yang sudah terdaftar gitu. Nah, ini yang kita coba upayakan maksimal, bagaimana bisa memastikan pupuk bersubsidi ini betul-betul tepat kepada orang yang membutuhkan, orang yang berhak, yang sudah didata dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang penggunaan aplikasi ini memerlukan waktu di dalam beberapa waktu ini, jadi ada masa-masa transisi di mana kami memberi waktu ya, ketika aplikasinya ini belum bisa digunakan secara maksimal, maka dilakukan penebusan secara manual. Intinya adalah kembali kami sampaikan bahwa petani itu tinggal datang membawa KTP saja. Nanti yang melakukan semuanya itu adalah di kios. Kios yang mencatat kalau memang dia masih belum operasional aplikasi e-pubersnya. Kemudian petani tinggal membayar, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi proses-proses yang dilakukan oleh petani. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi ketika kita mencoba untuk mendigitalisasikan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. Yang pertama terkait dengan akses internet. Nah, biasanya di wilayah-wilayah 3T ini memang belum rata. Berikut adalah keterbatasan petugas dalam memahami implementasi digitalisasi. Sebetulnya kalau petugas nanti lebih terkait kepada tim Perval mungkin ya. Kalau di sini ada petugas-petugas yang kebetulan menjadi petugas Perval juga, sedikit perubahan nanti tidak lagi Bapak Ibu melihat dokumen manual, lembaran-lembaran dokumen transaksi. Jadi cukup melalui aplikasi saja Bapak Ibu sudah bisa melihat proses-proses penebusan yang dilakukan oleh petani. Berikutnya adalah keterbatasan laptop, HP, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan meningkatnya anggaran BOP dan juga anggaran-anggaran operasional terkait dengan fasilitasi penyuluhan ini akan memudahkan aktivitas para penyuluh tentunya untuk mengawal para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Selanjutnya terkait dengan kondisi petani, jadi ada yang seringkali mengeluhkan petani yang sudah lanjut usia tidak bisa menebus secara langsung, kemudian yang domisilinya jauh dari kios, kemudian akses transportasinya sulit, ada yang harus jalan kaki sekian kilometer, infonya demikian. Kemudian seringkali yang menjadi keluhan adalah petani-petani yang pindah garapan. Nah, karena memang petani di kita ini kan sangat dinamis ya Bapak Ibu ya. Kadang mungkin pada saat mendaftar dia di lahan A. Tetapi di tahun berikutnya pada saat tahun berjalan itu garapannya pindah gitu atau disewakan kepada orang lain dan sebagainya. Nah, ini nanti ada mekanisme-mekanisme yang sudah kita siapkan pengaturannya di dalam Juknis. Bagaimana kalau petaninya pindah garapan seperti itu. Nah, ruang-ruang ini sebetulnya di dalam aplikasi e-puber ini sudah kami siapkan. Sehingga seharusnya segala keluhan yang disampaikan petani selama ini di dalam proses penebusan pupuk bersubsidi ini tidak terjadi lagi. Karena di dalam aplikasi ini sudah disiapkan satu ruang untuk menghimpun segala keluhan-keluhan tadi. Tinggal ditulis, dicatat, disimpan di dalam aplikasi itu sudah cukup. Gitu mungkin Bapak Ibu. Dan yang pasti dipastikan tentu saja kami berharap kepada teman-teman penyuluh semuanya kembali lagi karena pupuknya sangat terbatas, maka pastikan pupuk ini betul-betul sampai kepada orang yang sesuai sehingga tepat sasaran. Pupuknya tidak lari kemana-mana, produksi dan produktivitasnya juga bisa tetap dicapai sesuai target yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan tadi seperti disampaikan Pak Kabadan, anggaran tambahan ini sesegera mungkin dapat dialokasikan, maka pupuk ini sudah bisa ditambahkan. Tetapi kalau untuk musim tanam satu, insya Allah berlebih, tidak kekurangan. Karena itu kami di dalam alokasi bulanan alokasi 2024 ini kami belum mengatur
eh, penyaluran per bulan gitu ya. Karena memang menyesuaikan kondisi harga yang saat ini melonjak, maka alokasi yang kami tetapkan sementara ya Bapak Ibu, ini pun sementara. Ketika nanti permentannya terbit, revisi permentan terbit, ada waktu untuk dilakukan perubahan. Ada waktu dilakukan perubahan, silakan Bapak Ibu setelah musim tanam satu ini misalnya akan melakukan realokasi, akan melakukan penambahan, syukur-syukur nanti anggarannya sudah ada dalam proses penambahan anggaran ini akan ada review pengalokasian masing-masing, ini nanti bisa kita lakukan. Jadi sekarang bisa dimaksimalkan pupuk yang sudah tersedia saat ini. Banyak yang menanyakan, boleh tidak diambil sekaligus? Boleh, sepanjang lahannya ada. Jangan sampai diambil, padahal sebetulnya lahannya tidak seperti itu yang digarapnya. Nah, nanti akan jadi pertanyaan, kemana ini pupuknya gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga kita tidak membatasi penyaluran per bulan sementara ini. Nanti ketika ada tambahan anggaran mungkin akan diramu lebih lanjut mekanisme penyaluran bulanannya atau seperti apa. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti akan lebih banyak disiapkan atau dibahas lebih lanjut di dalam diskusi, Ibu dan Dokter. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.